Ya, selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Ya, yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah sekaligus Ketua Komunitas Pelajar kita di sekolah, yaitu Ibu Warta Indah Monao SPD. Yang saya hormati rekan sejawat saya Ibu Sri Rahayunua, juga sebagai sekretaris Kombel sekaligus anggota Kombel. Ya, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu dan juga rekan saya sudah memberikan kesempatan kepada saya pada pagi hari ini untuk mensosialisasikan rancangan program rencana tindak lanjut yang ini merupakan tugas saya sebagai peserta PPKG PJOK gelombang 1 di Kabupaten Poso di tahun 2024. Ya, baiklah. Adapun sosialisasi ini yang saya rancang yaitu rancangan program tentang senam kreasi. Ya, saya lanjut lagi. Jadi rancangan program senam kreasi ini merupakan model pendidikan sport education model atau biasa disingkat dengan SEM. Jadi SEM ini adalah salah satu pendekatan pembelajaran PJOK yang menawarkan pengalaman belajar yang lengkap dalam konteks kehidupan nyata di bidang olahraga. Jadi ini dirancang dengan mengembangkan pengalaman belajar yang menyeluruh dan otentik. Jadi model SEM ini memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mempelajari keterampilan, taktik, strategi, aturan main, serta memahami tanggung jawab sosial melalui berbagai peran. Ya, misalnya dalam permainan itu ada yang menjadi wasit, ada sebagai pemain. Jadi dalam senam kreasi ini bisa dikatakan selain menjadi peserta senam, peserta didik bisa menjadi instruktur senam. Ya, baiklah saya lanjut lagi. Jadi latar belakangnya, jadi di dalam dunia pendidikan saat ini penting bagi peserta didik untuk merasa memiliki kontrol atas perjalanan belajar mereka. Jadi salah satu cara yang efektif untuk mencapainya adalah dengan memberikan ruang bagi mereka untuk terlibat aktif dalam kegiatan kokurikuler yang tidak hanya mengembangkan keterampilan fisik saja, tetapi memberikan mereka kesempatan untuk berbicara, memilih, dan memiliki tanggung jawab atas kegiatan tersebut. Jadi salah satu program yang mendukung ini adalah program senam kreasi. Senam bukan sekedar aktivitas fisik yang menyenangkan, tetapi juga alat yang dapat memperkuat rasa kepemilikan dan keterlibatan peserta didik dalam komunitas sekolah. Melalui program senam kreasi ini, peserta didik dapat memiliki suara dalam memilih jenis senam yang ingin dia lakukan, berpartisipasi dalam penentuan jadwal, bahkan berperan dalam perencanaan lomba antar kelompok. Dengan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk berkontribusi dalam pengambilan keputusan ini, kita memberikan rasa tanggung jawab dan kekuatan untuk
yang pertama yaitu pembiasaan diri untuk mengenalkan pola hidup sehat. Di sini melalui senam peserta didik diajarkan pentingnya menjaga pola hidup sehat. Jadi program ini menjadi pintu gerbang bagi mereka memahami pentingnya olahraga dan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan mengikuti kegiatan senam secara teratur, peserta didik mengembangkan kebiasaan yang baik untuk menjaga kesehatan tubuh mereka hingga dewasa. Itu tujuan yang pertama. Selanjutnya, tujuan program yang kedua, membangun kreativitas gerakan. Di sini kita memberikan kesempatan kepada peserta didik memilih musik dan juga gerakan yang mereka sukai. Tujuan yang ketiga, meningkatkan keterampilan sosial. Jadi melalui kerjasama tim atau kelompok, mereka dapat berkomunikasi antar peserta didik saat latihan dan juga nanti saat mereka tampil. Terus selanjutnya tujuannya yaitu menanamkan nilai-nilai olahraga. Senam kreasi memungkinkan siswa untuk memahami pentingnya kerjasama, menghargai teman, dan berusaha mencapai hasil yang maksimal dalam setiap kegiatan mereka. Terus selanjutnya tujuan yang terakhir, menumbuhkan nilai-nilai karakter profil pelajar Pancasila. Di sini dalam senam kreasi kita bisa mewujudkan beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, gotong royong, mandiri, dan kreatif. Ya, itu tadi tujuan program dari senam kreasi. Selanjutnya, capaian, langkah-langkah, dan hasil yang diharapkan. Ya, program senam kreasi di sekolah bertujuan untuk mengembangkan aktivitas fisik, kreativitas, sosial, dan karakter peserta didik. Jadi, langkah-langkah pelaksanaan di sini ada penjadwalan. Yang pertama ada penjadwalan, yaitu program senam kreasi ini akan dilaksanakan 1 minggu sekali, yaitu setiap hari Jumat. Setiap hari Jumat kita akan laksanakan. Yang ini kemungkinan akan kita mulai di awal semester 2. Yang kedua, proses kegiatannya yaitu pada awal kegiatan senam akan dipandu oleh guru sebagai instruktur senam, dan setelah berjalan 2-3 bulan selanjutnya peserta didik akan berperan aktif sebagai instruktur senam secara bergantian. Ya, baiklah. Kita lanjut. Power off. Hasil yang akan dicapai. Jadi pada akhir semester akan dilakukan kegiatan lomba senam, yaitu kegiatan ini akan dihadiri oleh orang tua murid ya. Jadi peserta didik akan dinilai keterampilan senamnya secara berkelompok. Bagi kelompok peserta didik yang akan yang paling baik akan mendapatkan reward atau hadiah. Jadi di sini kita kan ada 2 kelas. Jadi kita bisa membaginya ke dalam beberapa kelompok. Ya, setiap kelompok bisa kita bagi menjadi 5 orang atau lebih. Ya. Baiklah, kita lanjut. Capaian, langkah-langkah, dan hasil yang diharapkan. Di sini dalam program senam kreasi di sekolah bertujuan untuk mengembangkan aktivitas fisik, kreativitas, dan karakter peserta didik. Jadi langkah-langkah pelaksanaannya yang pertama yaitu ada penjadwalan. Penjadwalan program kegiatan senam kreasi ini akan dilaksanakan 1 minggu 1 kali, yaitu ya, itu tadi capaian, langkah-langkah, dan hasil yang diharapkan. Jadi kita lanjut. Struktur, program, dan mitra dalam komunitas belajar. Program senam kreasi ini merupakan program kegiatan kokurikuler
di PAUD Terpadu GKSD Elimeta Lembang. Peserta didik yang terlibat dalam program ini adalah seluruh peserta didik yang ada di PAUD Elimeta Lembang. Ya, jadi struktur dan rekan sejawat yang terlibat di sini ada Ibu Kepala Sekolah, yaitu Ibu Warta Indah Monango, sebagai koordinator program, mengawasi dan mengevaluasi keberlangsungan program. Yang kedua ada rekan saya yaitu Ibu Sri Rahayu Mua, yaitu guru kelompok A, membantu sebagai instruktur senam, aktivitas konsep gerak, penugasan, penyiapan rubrik penilaian, serta membantu dalam penyiapan sound system dan perlengkapan lainnya. Yang selanjutnya itu ada orang tua murid, dia akan membantu dalam proses dokumentasi dan juga mendukung program tersebut. Kita lanjut lagi yaitu kapasitas yang dimiliki sekolah. Jadi untuk menjalankan program senam kreasi ini, PAUD Terpadu GKSD Elimeta Lembang memiliki aset atau sumber daya, yaitu ada aset fisik berupa halaman sekolah dan juga teras kita yang cukup luas bisa kita gunakan untuk latihan senam tersebut. Terus selanjutnya ada aset manusia. Di sini peran peserta didik PAUD GKSD Elimeta Lembang yang sangat antusias melakukan aktivitas fisik, Dewan Guru saling mendukung untuk melakukan kolaborasi. Baik, selanjutnya yaitu ada rencana evaluasi. Evaluasi program senam kreasi di sekolah sangat penting untuk mengetahui sejauh mana tujuan program tercapai, serta untuk menentukan langkah-langkah perbaikan yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas program ke depannya. Jadi evaluasi ini dapat dilakukan secara formatif untuk perbaikan berkelanjutan dan juga sumatif untuk menilai pencapaian tujuan jangka panjang. Di setiap akhir kegiatan dilakukan evaluasi. Jadi sejauh mana peserta didik itu dapat mengikuti dan melakukan gerakan senam dengan benar. Jadi serta kemajuan yang mereka capai itu dalam aktivitas fisik, guru atau pelatih senam melakukan observasi langsung, mengamati peserta didik saat melakukan gerakan senam. Fokus pengamatan meliputi koordinasi, kekuatan, bagaimana perasaan mereka setelah melakukan senam, kesulitan apa yang dihadapi, dan gerakan mana yang masih perlu perbaikan. Jadi, dan pada akhir semester akan melakukan asesmen sumatif dengan menggunakan rubrik penilaian asesmen otentik. Melihat perkembangan dan kemajuan peserta didik dalam melakukan aktivitas senam dan mencapai tujuan yang akan kita harapkan. Jadi rencana evaluasi ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas tentang efektivitas program senam di sekolah dan memastikan bahwa program tersebut dapat diperbaiki dan ditingkatkan sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Evaluasi yang menyeluruh akan membantu menentukan apakah tujuan program ini tercapai, serta memberikan dasar untuk pengambilan keputusan yang lebih baik dalam perencanaan dan implementasi program senam di masa depan. Ya, kemungkinan tantangan yang akan kita hadapi dalam program ini, yaitu yang pertama itu perhatian dan konsentrasi anak. Jadi anak-anak usia dini rentan memiliki perhatian sehingga mereka mudah terganggu dan kehilangan fokus selama senam kreasi. Jadi guru itu perlu menjaga agar kegiatan tetap menarik dan menyenangkan. Jadi kita bisa membuat kreativitas atau memilih lagu yang mereka sukai dan gerakan-gerakan yang anak-anak sukai. Ya. Yang kedua itu kemungkinan tantangan yang terjadi yaitu kemampuan motorik ya anak itu berbeda-beda. Jadi setiap anak memiliki perkembangan motorik yang berbeda sehingga ada anak yang mungkin kesulitan mengikuti kegiatan tertentu. Guru harus bisa
menyesuaikan tingkat kesulitan dengan kemampuan anak-anak. Kemungkinan yang ketiga yaitu variasi gerakan yang menarik. Agar senam kreasi agar tetap menarik, guru harus mampu mengembangkan variasi gerakan yang kreatif dan menyenangkan agar anak-anak tetap antusias. Kemungkinan tantangan yang keempat yaitu keamanan. Anak-anak yang sangat aktif dapat beresiko cedera jika gerakan tidak diawasi baik atau lingkungan tidak aman. Guru harus memastikan bahwa area tempat senam bebas dari bahaya. Ya, itu kemungkinan tantangan yang terjadi dalam rancangan program senam kreasi. Jadi inilah tadi pemaparan saya tentang rencana tindak lanjut tentang program senam kreasi di Komel sekolah kita, yaitu Komel Mamesa, di mana Mamesa ini kepanjangannya Mai Melajah Sangkani-Kani, dengan arti mari belajar bersama-sama. Ya, itu tadi pemaparan saya. Saya mengucapkan banyak terima kasih. Jikalau ada kekurangan, saya mohon maaf. Di sini saya memberikan ruang pada Ibu untuk memberikan saran umpan balik dari pemaparan saya. Iya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan, baik dalam pemaparan rancangan program senam kreasi yang dalam perencanaan akan dilaksanakan di PAUD Terpadu Lembah. Luar biasa sekali, sangat menarik yang dibawakan oleh Ibu Guru, Ibu Nima Jenita Risnawati sebagai peserta PJOK tahun 2024. Ya, dari pemaparan tadi sangat baik sekali. Tentunya ada beberapa hal yang perlu kita siapkan, yaitu seperti sound system, persiapan kita, baik dari tingkat keamanannya, kenyamanannya, tingkat persiapannya. Tentu di situ ada kolaborasi kita bersama, yaitu dari Dewan Guru, orang tua murid akan terlibat dalam kegiatan ini, sehingga dalam kegiatan yang akan kita buat ini benar-benar bisa tercapai, bisa terlaksana dengan baik, dan kiranya kegiatan yang akan dibuat ini yang akan menarik, sehingga benar-benar anak-anak yang akan ikut nanti memberikan ketertarikan dalam kegiatan, sehingga bisa tersimpan kegiatan yang kita buat. Sangat luar biasa sekali. Dari kegiatan senam itu kita bisa belajar juga, dan tentunya motorik kasar anak-anak, motorik halusnya akan terbangun dari kegiatan yang akan dibuat nanti. Ya, tentunya kegiatan ini kita secara bersama-sama nanti bersama orang tua akan ada nanti pertemuannya, akan ada pertemuan untuk melibatkan orang tua dalam kegiatan ini, sehingga terbangun kolaborasi bersama antara orang guru dan orang tua murid. Ya, kiranya kegiatan ini diberkati oleh Tuhan dan bisa terlaksana dengan baik. Dari saya hanya ini, dan kami ucapkan banyak terima kasih. Ya, terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Kepala Sekolah atas saran yang diberikan. Apakah ada lagi? Ya, dalam rancangan program tindak lanjut ini tentunya kita akan melaksanakan pertemuan dengan orang tua murid. Jika nanti kita akan susun jadwal di awal semester 2, ya, kita akan melaksanakan pertemuan dengan orang tua di awal semester 2. Jadi di sini tentunya orang tua dalam mendukung dan menyetujui kegiatan program senam kreasi ini, agar kegiatan kita ini dapat berjalan dengan maksimal dengan adanya kolaborasi antara guru dan orang tua, sehingga
kegiatan program senam kreasi ini kedepannya bisa berjalan dengan lancar dan maksimal. Ya, terima kasih. Itu ya, terima kasih atas waktu yang Ibu Kepala Sekolah dan rekan sejawat yang sudah memberikan waktu kepada saya mensosialisasikan tentang program senam kreasi ini. Ya, terima kasih.